Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Vicky Anwari, NIM 11830200038 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 7A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Peran Badan Wakaf Indonesia atau BWI dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia, karya Muhammad Ajiz 2017. Permasalahan yang diangkat penulis yaitu berawal dari perbedaan pendapat terhadap bolehnya wakaf uang. Namun setelah lahirnya BWI diharapkan wakaf uang menjadi lebih efektif. Maka dari itu, penulis sangat tertarik terhadap kinerja BWI dalam mengembangkan wakaf uang. Orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Dampaknya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinvestasikan secara produktif. Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif yang paling potensial untuk berkembang adalah wakaf uang. Tujuan dari penelitian itu sendiri, jika dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf di Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal yang terkait dengan pengelolaan. Teori yang digunakan penulis ialah teori fungsional yang khusus berkaitan dengan wakaf uang yang ada di Indonesia. Setidaknya ada beberapa fakta baru tentang geliat luar biasa bagi umat Islam yang hendak berwakaf maupun tidak memiliki aset tanah. Dalam konteks ini, tentunya banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh BWI, khususnya berkaitan dengan pengembangan prospek dan potensi wakaf uang yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Metode yang digunakan penulis ialah metode deskriptif yang mana penulis mencoba memaparkan peran BWI itu sendiri dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, potensi wakaf uang di Indonesia. Negara Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi umat di dunia. Sayangnya, potensi yang demikian besar ini belum digarap secara maksimal, yang mana salah satu kekuatan umat Islam di Indonesia itu adalah wakaf. Potensi wakaf uang itu bisa dicapai jika semua elemen baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta bergandeng tangan mengkampanyekan gerakan wakaf uang. Yang poin kedua yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan aset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Badan Wakaf Indonesia atau BWI pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan di Indonesia dengan lebih profesional dan modern, sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Sudut pandang terhadap penelitian ini dapat saya simpulkan bahwa peran Badan Wakaf di Indonesia atau BWI dapat mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia paling tidak dapat dipetakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, pembinaan terhadap nadir yang profesional khusus terhadap individu atau badan hukum yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai nadir wakaf uang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia nadir ini dapat berbentuk kebijakan yang sifatnya tentatif. Yang kedua, melibatkan mitra-mitra bisnis strategis yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti bank, koperasi, BMT, dan sejenisnya dalam proses promosi dan sosialisasi wakaf uang yang sedang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ini semua agar prospek dan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia tumbuh subur. Kemudian judul yang menarik untuk penelitian berikutnya, setelah dibahas tentang badan serta regulasinya, maka judul penelitian yang paling menarik ialah mengenai peran masyarakat itu sendiri dalam perkembangan wakaf uang di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.